kelompok merek dan indikasi geografis. Nama saya Charlotte. Nama saya Jennifer. Nama saya Julia. Saya Feriwati. Saya Valentin. Saya Anggria. Ditunggu videonya, jangan lupa ditonton ya. Bye. Oke, jangka waktu merek aku udah mau kadaluarsa ya. Aku harus ngapain ya? Apa aku cari konsultan aja? Sekaligus tanya-tanya. Boleh nih. Permisi Bu, saya mau nanya nih, kalau saya mau perpanjang jangka waktu merek saya gimana ya? Selamat siang. Ini sebelumnya dari ibu siapa ya Bu? Bu Sarlan. Bu Sarlan. Oke, boleh. Ibu boleh duduk sini aja biar saya jelasin dulu lanjut. Boleh. Ini tadi ibu udah janjian ya yang jam 10 pagi tadi. Iya, saya tadi ke resepsionisnya sih nanya. Tadi ada asisten saya, ada ibunya sih. Oke, jadi ibu gimana ini untuk merek dagang ibu ya? Iya. Udah expired. Udah mau dekat-dekat expired, saya takut kan, saya parno sendiri gitu. Jadi saya nanya aja ke konsultan langsung. Belum sampai 6 bulan kan? Belum. Oke, jadi saya di sini izin menjelaskan dulu ya Bu. Jadi untuk merek itu emang ada masa berlakunya. Dan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, Ibu bisa lihat di sini merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Jadi berarti punya Ibu udah mau 10 tahun ya, baru berakhir. Dan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud itu dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Berarti nanti Ibu perpanjang itu jangka waktunya 10 tahun lagi. Dan permohonan perpanjangan itu bisa dilakukan baik dengan elektronik ataupun non elektronik. Nanti saya bakalan kasih link yang dimana terdapat prosedur mengenai pasca permohonan merek. Dan jadi kalau misalnya Ibu ada permasalahan atau yang berpanjang melalui elektronik itu kan lebih mudah. Saya bakalan kasih linknya dari Ibu. Oke. Dan untuk seperti saya tanyakan tadi, itu jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek itu sudah harus didaftar perpanjangannya. Dan gimana kalau misalnya setelah 6 bulan itu sudah berakhir, terus Ibu masih belum mendaftarkan, itu akan dikenalkan penalti atau denda sebesar biaya perpanjangan. Waduh, untung saya kesini ya Bu. Ngeri banget, denda 2 Nanti bakalan lipat kan? Tuh. Kira-kira ada Bu pertanyaan lain? Ini Bu, saya kan mau pindah nih pabrik saya mau pindah dari Tangerang ke Surabaya. Itu gimana nih Bu? Nah, itu berarti masuk ke pencatatan perubahan nama dan alamat dari pemilik merek. Di sini itu perbaikan atas permohonan hanya diperbolehkan terhadap penulisan nama dan atau alamat pemohon atau kuasanya. Jadi kalau misalnya merek pemohonnya itu adalah Ibu, hanya Ibu yang bisa ajukan ataupun ada kuasanya. Berarti tidak sembarang orang bisa ajukan perubahan dari merek Ibu. Dan permohonan pencatatan perubahan nama atau alamat pemilik merek itu terdaftar diajukan kepada menteri, dikenakan biaya. Dan untuk dicatat dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut. Untuk biayanya Ibu bisa ikuti link yang saya kirim juga. Di sana itu prosedurnya sudah lengkap, ketentuan syarat semuanya ada di sana. Dan perubahan nama atau alamat ini dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Perubahan nama atau alamat merek ini biasanya juga nanti diumumkan Bu dalam berita resmi merek. Jadi perubahan Ibu pasti semuanya udah tahu ya kan. Jadi update gitu ya Bu? Betul. Kira-kira Ibu ada mau tahu apa lagi nih Bu? Soal pengalihan hak atas merek. Ibu pernah dengar? Pernah itu gimana Bu? Maksudnya saya nggak ngerti banget. Nah, hak atas merek itu biasanya itu bisa beralih. Bisa kita melakukan pengalihan mengenai hak atas merek dagang kita. Dan itu bisa dialihkan karena pertama itu ada pewarisan, ada wasiat, ada wakaf, hibah, ada perjanjian atau sebab lain yang diatur dalam undang-undang. Dan pengalihan hak atas merek ini oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Pengalihan hak atas merek ini kita lakukan permohonannya dan pencatatannya itu kepada menteri yang bersangkutan. Kemudian untuk permohonan pengalihan hak atas merek itu biasanya ada syarat dan dokumen pendukung yang diminta, dan Ibu akan diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut. Selain itu juga ada itu Bu, lisensi. Kalau soal bedanya peralihan dan lisensi, Ibu pernah dengar? Nggak pernah dengar, saya gimana nih maksudnya? Pengalihan atau lisensi ini perbedaannya ada di sini. Kalau misalnya lisensi itu kita memberikan izin atas kekayaan intelektual misalnya merek kita kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut. Tetapi hak kepemilikannya tetap berada di tangan pemilik asli. Misalnya nih, Ibu mau kasih hak
ke saya untuk menggunakan merek ibu. Nah, saya bisa dapat hak itu, tapi kepemilikannya itu tetap ada di tangan ibu. Nah, tapi kalau misalnya peralihan, berarti hak itu benar-benar berpindah. Jadi mereknya itu punya saya, udah bukan punya ibu lagi. Itu bedanya. Tuh, saya baru tahu sih Bu. Ini memang jarang bu yang tahu. Biasanya ya banyak sih customer saya datang untuk menanyakan mengenai bedanya pengalihan sama lisensi. Bahkan mereka nggak tahu, kirain kalau misalnya untuk kasus seperti ini emang harus pengalihan aja, nggak bisa lisensi. Untuk penghapusan daftar merek itu juga ibu bisa lakukan. Prosedurnya itu banyak juga, ada di link yang bakalan nanti saya kirim ke ibu. Itu semuanya jelas mengenai pasca permohonan merek, bagaimana kondisi yang ibu mungkin akan hadapi, dan bagaimana ibu memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengatasi hal tersebut. Di luar dari yang saya jelasin bu, itu kita juga bisa permohonan perbaikan data, permohonan merek karena kesalahan pemohon. Misalnya nih ibu nanti kalau misalnya memohon pendaftaran merek tapi ibu salah kasih data, itu bisa juga diatasi. Gitu. Kirain saya udah gak bisa diganti gitu loh Bu. Oh bisa bu, bisa. Kalau misalnya ibu bingung, ibu bisa datang lagi ke sini. Dan masih banyak sih hal-hal lain, seperti contohnya tanggapan terhadap surat permintaan dari kantor HKI, itu juga bisa. Kekurangan persyaratan administratif itu juga bisa. Pengalihan kuasa dan sebagainya itu semua bisa diatasi. Asalkan ibu kalau misalnya ada masalah mungkin boleh nih datang lagi ke sini ya bu ya. Ya bisa bisa. Oke. Makasih ya Bu. Gila tentang sharing-sharing ini saya jadi ngerti lebih mana. Iya bu. Semoga bermanfaat ya bu ya. Masih baik Bu. Kira-kira ada lagi bu yang bisa saya bantu? Belum ada sih Bu, saya udah ngerti. Mungkin nanti kalau saya bingung, saya bisa kontak-kontakan di lewat WA Bu. Oke, nanti info aja untuk proses perpanjangannya bu ya. Terima kasih Bu. Makasih Bu Sarla.